Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muril. Aku sering sharing mengenai gaya hidup berkesadaran atau mindful dan conscious living. Mengatakan tidak itu adalah sesuatu yang simpel, tapi dalam prakteknya tidak sesimpel itu. Bahkan justru susah, apalagi untuk orang-orang yang, kalau aku tuh orangnya tuh highly sensitive atau yang empath biasanya, masih suka mikirin perasaannya orang lain, suka peduli sama yang dipikirin orang lain tentang kita, dan banyak hal lain. Sampai sekarang pun, walaupun aku udah belajar dan berproses gitu ya, tapi sampai sekarang pun itu menjadi sesuatu yang masih tidak mudah, tapi penting untuk kita latihan dan belajar untuk lakukan agar kita memiliki hidup yang lebih seimbang dan bisa lebih selaras dengan nilai yang kita percayai. Dalam hidup ini tuh sebenarnya yang paling penting adalah hal-hal yang kita lakukan itu perlu selaras dengan nilai-nilai kehidupan dan visi misi, juga goal dan tujuan yang mau kita tuju. Sehingga sebetulnya banyak noise atau suara-suara atau hal-hal yang sebetulnya tidak serve perhatian lebih dan tidak serve energi dan waktu kita. Namun hal-hal ini tuh perlu disadari. Nah, ini aku akan share mengenai 10 hal yang bisa mulai untuk bilang enggak, agar kita bisa hidup dengan lebih bahagia dan lebih tenang. Yang pertama adalah argumen, apalagi argumen yang bentuknya hanyalah keras-kerasan ngomong, bukan diskusi sehat. Contohnya mungkin komentar orang yang ada di sosial media atau komentar orang yang ada di sekitar kita yang mungkin nggak segitunya juga kenal kita, atau orang-orang yang kenal kita tapi mungkin tidak terlalu memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita percayai juga. Kalian pasti ngerti dan kerasa kok orang-orang mana, tone suaranya pun juga yang mana yang masih ada space untuk menerima masukan dari kita atau ide dan opini dari kita, dan orang-orang mana yang memang mereka sudah memiliki kepercayaannya mereka sendiri terhadap sesuatu. Mau kita ngomong A sampai Z, mau berbusa, ngeluarin energi yang banyak, itu juga nggak berarti kita akan mengubah pandangan mereka terhadap sesuatu. Nah, buat aku itu sangat melelahkan, dan kita bisa agree to disagree aja terhadap sesuatu. Simpan energi kalian untuk hal-hal yang memang betul-betul perlu untuk didiskusikan. Yang kedua adalah orang-orang yang bikin kita ngerasa down, bikin kita ngerasa capek secara fisik maupun mental. Secara natural ada orang-orang yang kalau kita ada di satu grup itu kita akan positif gitu ya, akan termotivasi gitu. Tapi ada orang-orang juga yang secara naturally itu melelahkan, draining our energy. Mungkin karena nggak satu frekuensi aja bisa jadi, atau ya memang secara natural ya mereka orang yang melelahkan gitu. Entah itu orang yang self-centered, bicara banyak tentang dirinya sendiri, yang selalu merasa benar dan lain-lain, you name it. Ini aku nggak membicarakan tentang orang yang mungkin moodnya lagi jelek atau yang lagi melewati masa-masa sulit, enggak, karena itu terjadi pada semua orang. Tapi memang ada orang-orang yang secara emosional tuh sangat melelahkan untuk dihadapi. Kita mesti pintar-pintar untuk say no, mengatakan tidak terhadap mereka, sehingga kita punya space dan waktu dan energi untuk mengatakan iya terhadap orang-orang yang memang betul-betul berarti dan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Yang ketiga adalah mengambil pekerjaan sosial media yang nggak sesuai dan satu value dengan aku. Jadi sebagai content creator, walaupun content creator abal-abal ya, content creator abal-abal tuh maksudnya kayak ya kalau pas bisa buat, kalau pas ada pekerjaan yang cocok ambil, kalau yang enggak ya udah enggak gitu, nggak terlalu terobsesi ke sana. Aku tahu betul bahwa aku memiliki nilai yang aku pegang, yang aku percayai, sehingga jika ada pekerjaan-pekerjaan atau tawaran-tawaran meskipun menggiurkan tapi tidak sesuai, itu aku nggak akan mau untuk sacrificing atau mengorbankan value yang aku punya hanya untuk itu. Karena membuat sebuah konten itu ya butuh waktu, energi, tenaga, pikiran ya kan. Konten tuh nggak ada gitu aja, nggak di ujuk-ujuk ada gitu. Dan aku yakin rezeki nggak akan ketukar, dan
Aku yakin juga kalau kita punya value terhadap sesuatu, pekerjaan itu akan datang juga kok, rezeki nggak akan kemana kok. Jadi jangan takut untuk kehilangan sesuatu karena nggak sesuai dengan value kita. Yang keempat adalah barang-barang gratis yang nggak aku perlukan. Barang-barang gratis nih banyak ya macamnya. Ada barang-barang yang dibagikan di jalan, as simple as goodie bag. Ada juga souvenir nikahan. Aku sempat dapet DM nanya gimana caranya mengatasi barang-barang kayak souvenir pernikahan gitu. Karena mungkin sekarang lagi ada yang di season pernikahan ya umurnya. Kalau aku nggak ngambil in the first place ya. Apalagi kalau sifatnya itu adalah general untuk semua orang gitu. Goodie bag yang dibagikannya tuh nggak personalized ya, memang untuk semua orang aja gitu. For me it's easy to say no dan nggak sayang hanya karena dia gratis bukan berarti kita harus ambil. Mungkin ada yang lain yang lebih membutuhkan. Kecuali kalau kita dikasih kado itu beda ya, nggak mungkin kita say no sama kado karena lagi-lagi adat itu sebelum ilmu. Kalau dikasih kado ya kita bersyukur, kita terima kasih gitu. Selanjutnya adalah hustle culture. Walaupun aku pernah ada di posisi dimana aku merasa 24 jam waktuku tuh aku harus gunakan sebaik-baiknya. Bahkan dulu waktu aku bekerja 9 to 5, setelah aku bekerja aku masih hustling, entah itu starting up bisnis baru, entah itu ngelihat opportunity yang kira-kira aku bisa lakukan, explore apalah gitu ya, belajar apalah gitu. Karena aku ngerasa dan sudah terbiasa untuk berlari gitu, karena aku ngerasanya karena udah kebiasaan ada di society yang cepat gitu ya. Aku ngerasa kalau aku nggak kecepat tuh aku ketinggalan. Aku ngerasa kalau aku nggak melakukan apa-apa itu my time is wasted gitu. Karena banyak orang yang sibuk tapi dia ngerasa kosong karena nggak ada waktunya dia yang diperlukan untuk bertanya ke dalam diri, sebenarnya kesibukanku ini artinya apa? Apakah ini meaningful? Apakah ini yang aku inginkan? Apakah akan mendekatkan kepada visi dan misiku? Sibuk itu nggak apa-apa, tapi harus sibuk secara sadar dan mindful atas segala sesuatu yang kita lakukan, karena akan lebih berarti daripada kita sibuk karena go with the flow dan karena kita merasa lingkungan kita berharap itu dari kita. Selanjutnya adalah over explaining atau over justifying ourselves. Walaupun sometimes saat berbicara atau ngobrol perlu ada konteksnya ya, kita kadang-kadang perlu menjelaskan sesuatu gitu, tapi kita nggak perlu dan kita nggak punya kewajiban untuk menjelaskan diri kita terhadap siapa-siapa. Kalau ada orang yang disagree, ya udah nggak apa-apa, diterima aja bahwa kita berbeda. Selanjutnya adalah merasa semua orang tuh harus suka sama kita. Ada masanya seperti itu, kayaknya aku naturally born that way. Kepikiran banget, overthink banget kalau ada orang-orang yang mungkin nggak setuju sama aku atau nggak suka sama aku. Tapi faktanya adalah dalam kehidupan ya memang kita diciptakan berbeda-beda dengan otak dan cara pemikiran yang berbeda-beda gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang memang nggak setuju sama kita dan menunjukkan ketidaksukaannya ke kita, to me mungkin it's a point of reflection, tapi tidak terlalu kebawa perasaan gitu ya. Refleksinya tetap dilakukan, tapi tidak terlalu overthink dan terlalu mikirin gimana caranya agar orang itu suka sama aku. Yang kedelapan adalah orang-orang yang hanya mengambil tapi tidak memberi. Orang-orang yang seperti mengambil manfaat aja gitu, tapi tidak pernah meluangkan waktunya, meluangkan telinganya, tidak ada saat kita butuh gitu. Mungkin orang-orang seperti itu nggak worth our time. Bukan berarti kita harus jahat ya gitu, tapi saat dia minta tolong, kalau misalnya kita tahu kita bisa menolong tanpa berharap apa-apa dan bisa ikhlas, alhamdulillah banget. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya di dalam hati kecil kita tuh masih berharap sesuatu, padahal kita tahu orang ini mungkin ya cuma mau ngambil sesuatu aja dari kita saat dia bisa, yang menghubungin kita cuma karena dia perlu gitu. Kalau misalnya kita mau tetap membantu ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak pun juga nggak apa-apa. It does simplify our life. Selanjutnya adalah keharusan untuk merespon saat itu juga. Ini berkaitan dengan sosial media dan gadget gitu ya.
seperti available 24 hours gitu. Semua orang bisa menghubungi kapanpun mereka mau. Tapi yang perlu kita ingat, kita tidak ada kewajiban untuk harus merespon saat itu juga. Kita merespon saat kita bisa, as soon as possible. Tentunya kalau pengecualian untuk the loved ones yang mungkin in emergency situation dan lain-lain. Yang ke-10 adalah perfection atau kesempurnaan. Kesempurnaan itu semu, kesempurnaan itu belum tentu ada, dan saat kita pengen mencapai kesempurnaan itu sebenarnya ya kita menggapai sesuatu yang nggak ada. Saat kita mau menerima dan berjuang dan berusaha di ketidaksempurnaan, itu adalah kesempurnaan itu sendiri. Kalau kalian lagi berjuang akan sesuatu, stop overthink dan lakukan aja. Nggak usah nunggu sampai sesuatu itu sempurna. Oke, itu adalah 10 hal yang aku bisa share. Mudah-mudahan video ini membantu kalian untuk bisa berani untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan value kalian, yang tidak selaras dan apa yang kalian butuhkan. Kalau ada ide lain atau mau berdiskusi di komentar juga boleh, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye.